Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa bertausiah kembali dengan mengambil judul Ancaman Meninggalkan Sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Subhanahu hamdan baliqu bijalali wajhi wa azimi sultani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amara bil madawamati alal ibadati wa ta'ah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul amin abada rabbahu syakiran hatta atahul yaqin. Fa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa usikum ibadallahi wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atih. Yaqulullahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, hidayah dan berjuta kenikmatan tak terhingga yang telah Dia anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan semua orang yang mengikutinya hingga hari kemudian. Selanjutnya marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'us syahawat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholiha faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Al-Quran surat Maryam ayat 59 sampai dengan ayat 60. Ibnu Abbas berkata tentang ayat di atas, makna menyia-nyiakan sholat bukanlah meninggalkannya sama sekali, tetapi mengakhirkannya dari waktu yang seharusnya. Bahkan seorang tabi'in bernama Sa'ad bin Musayyib menjelaskan, arti menyia-nyiakan sholat adalah orang itu tidak mengerjakan sholat zuhur sehingga datang waktu asar.
tidak mengerjakan sholat asar sehingga datang sholat maghrib, tidak sholat maghrib sampai datang isya, tidak sholat isya sampai menjelang fajar, tidak melaksanakan subuh sampai matahari terbit. Barang siapa mati dalam keadaan terus-menerus melakukan hal ini dan tidak bertaubat, maka Allah menjanjikan baginya ghayya, yaitu lembah di neraka jahanam yang sangat dalam, dasarnya lagi sangat tidak enak rasanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ghayya dalam ayat tersebut adalah sungai di jahanam yang makanannya sangat menjijikkan, yang tempatnya sangat dalam. Dalam ayat ini Allah menjadikan tempat itu, yaitu sungai di jahanam, sebagai tempat bagi orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsunya. Seandainya orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang hanya bermaksiat biasa, tentu dia akan berada di neraka paling atas, sebagaimana tempat orang muslim yang berdosa. Tempat ini atau ghayya yang merupakan bagian neraka paling bawah bukanlah tempat orang muslim, namun tempat orang-orang kafir. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, disebutkan dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5 Allah berfirman, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dalam ayat ini sudah jelas bahwa manusia yang lalai dari mengerjakan sholat atau bahkan meremehkannya, maka dia akan celaka. Sa'id bin Abi Waqqas berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang lupa akan sholatnya. Beliau menjawab, yaitu mengakhirkan waktu sholat. Mereka disebut orang-orang sholat, namun ketika mereka meremehkan dan mengakhirkan waktu sholat dari waktu yang seharusnya dikerjakan, mereka diancam dengan wail, yaitu azab yang berat. Ada juga yang mengatakan bahwa wail adalah sebuah lembah di neraka jahanam. Jika gunung-gunung yang ada di dunia dimasukkan ke dalam sana, niscaya akan meleleh semuanya karena panasnya. Itulah tempat bagi orang-orang yang meremehkan sholat dan mengakhirkannya dari waktunya. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, betapa mengerikan jika kita termasuk golongan orang yang lalai akan sholat. Ancaman dan siksanya di dalam neraka kelak. Hendaknya kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa menjaga sholatnya, karena kelak sholat menjadi pertanyaan pertama. Karena sholat adalah patokan atau landasan amalan seseorang, dan di hari kiamat kelak sholat akan menjadi pertanyaan yang pertama, sebagaimana di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-salatuhu, fa inna saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira.
Pada hari kiamat pertama kali yang akan Allah hisab atas amalan seseorang hamba Allah adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka ia akan rugi dan tidak beruntung. Ketika dihisab amalan sholat kita baik, maka secara otomatis amalan yang lainnya menjadi baik. Namun jika amalan sholat kita ditimbang buruk, maka pastilah amalan yang lain pun menjadi buruk. Begitu juga sebagaimana kisah dalam Al-Quran, orang yang masuk neraka dikarenakan dia meninggalkan sholat. Yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Al-Quran surat Al-Muddatsir ayat 42 sampai ayat 43 atau 48. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Jikalau kita sekarang ini masih meninggalkan sholat atau suka mengakhirkan sholat, hendaknya kita bertobat dan jangan pernah melakukannya lagi. Karena orang yang bertobat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah telah mengatakan, illa man taba wa amana wa amila sholiha, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Al-Quran surat Maryam ayat 60. Dari ayat di atas bahwa Allah mengecualikan orang yang bertobat setelah melakukan kemaksiatan, yaitu meninggalkan dan meremehkan sholat, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya dan berkesempatan akan langsung masuk jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat adalah pembatas antara orang Islam dengan orang kafir. Bainar rajuli wa bainas syarki wal kufri tarkus sholah. Pembatas antara seseorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Al-Quran surat hadis riwayat Muslim. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa pertama kali orang ditimbang adalah amalan sholat. Jika baik, maka baik seluruhnya, dan sebaliknya jika buruk, maka akan buruk semuanya. Orang Islam melakukan sholat dipastikan dia akan mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir yang tidak mengetahui sholat, apalagi melakukan sholat, maka seluruh amalnya menjadi sia-sia belaka. Dengan demikian, tidak sepatutnya seorang muslim meringankan atau meninggalkan sholat, baik secara tidak sengaja atau sengaja, karena hal itu tidak akan mendatangkan melainkan kerugian yang amat besar dalam hidup kita dunia akhirat. Imam Az-Zahabi menyatakan, orang yang mengakhirkan sholat dan waktu
waktunya tergolong pelaku dosa besar, sedangkan yang meninggalkannya satu kali saja sama dengan orang yang berbuat zina dan tindak kriminal pencurian. Meninggalkan seluruh sholat 5 waktu secara total termasuk dosa besar. Apabila hal tersebut dilakukan berulang kali, maka pelakunya dianggap telah melakukan dosa-dosa besar, kecuali jika orang tersebut bertaubat. Kemudian jika terus-menerus melakukannya, maka ia akan termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang celaka dan berdosa. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kami sampaikan tausiah pada hari ini adalah ancaman meninggalkan sholat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.